Kalian pernah ngerasain nggak sih serunya lari-larian di lapangan, ketawa-ketawa, tanpa mikirin gadget sama sekali? Nah, kali ini kita bakal nostalgia sedikit, kita mau jelajahi lagi kekayaan permainan tradisional Indonesia yang jujur aja sekarang udah mulai kegeser sama zaman. Kutipan ini ngena banget ya. Ini tuh bukan cuma soal mainan yang hilang loh, tapi ini soal ruang bermain kita yang makin sempit. Halaman rumah yang dulu isinya teriakan sama tawa, sekarang digantiin sama sunyinya dunia digital. Coba deh lihat gambar ini, kayaknya ngejelasin semuanya. Di sebelah kiri kita lihat ada energi, ada keringat, ada koneksi yang beneran nyata. Sampai lutut lecet aja tuh jadi cerita seru. Nah, di kanan, dunianya lebih tenang, lebih sendiri, di mana satu-satunya koneksi ya lewat layar. Jadi yang dipertaruhin di sini tuh bukan cuma cara kita main, tapi cara kita tumbuh besar. Oke, yuk kita mulai telusuri lebih dalam apa sih yang sebenarnya memudar dari arena bermain kita. Soalnya ini bukan cuma soal ketawa yang hilang di lapangan, tapi juga soal pelajaran-pelajaran berharga yang gak bakal kita dapat di sekolah. Pertanyaan ini ngajak kita buat nggak cuma sedih-sedihan, tapi buat kenalan lagi. Jadi, yuk kita jawab. Kita bakal jalan-jalan ngeliat beberapa permainan ikonik yang dulu jadi jantungnya masa kecil banyak orang di antara kita. Kita mulai dari intinya permainan tradisional, kerja sama tim. Disinilah kita belajar kalau menang itu bukan soal jago sendirian, tapi soal strategi bareng, komunikasi, dan saling percaya satu sama lain. Gobak Sodor! Wah, denger namanya aja udah kebayang adrenalinnya kan? Ini bukan sekedar lari-larian biasa, ini tuh kayak medan perang strategi, di mana setiap langkah itu penting banget. Bisa dibilang, ini catur versi manusia. Kelihatannya simple ya aturannya. Tapi justru disitulah jeniusnya. Tim penjaga harus kompak banget buat bikin benteng yang nggak bisa ditembus. Sementara tim penyerang harus pinter-pinter baca gerakan lawan, nyari celah sekecil apapun buat nerobos. Ini benar-benar seni perang dalam bentuk permainan. Jadi, intinya ada dua misi yang tabrakan di sini. Satu tim berusaha nerobos, tim yang lain berusaha ngeblok. Nah, tarik ulur inilah yang bikin setiap detiknya tegang. Satu sentuhan aja, nasib seluruh tim bisa langsung berubah. Oke, dari perang garis, sekarang kita pindah ke perang benteng. Kenalin, ini bentengan. Permainan di mana tiang listrik atau pohon bisa jadi istana yang harus dipertahanin mati-matian. Seru banget kayak simulasi rebutan kekuasaan. Dinamikanya ini luar biasa loh. Ada momen kita nyerang habis-habisan, terus tiba-tiba harus balik buat bertahan, sampai ada misi penyelamatan heroik buat bebasin temen yang ditawan. Lapangan bermain itu bisa berubah jadi panggung drama, di mana setiap orang punya peran krusial. Nah, ini pertanyaan penting. Soalnya, selain ngajarin kekompakan, permainan tradisional juga menempa kekuatan diri sendiri. Yuk, sekarang kita lihat permainan-permainan yang nantang batas kemampuan personal kita. Di bagian ini nih, lawan terberat kalian ya, diri sendiri. Kita bakal lihat gimana ketangkasan, fokus, dan keseimbangan kita diuji habis-habisan. Egrang, jalan di atas pasang bambu, ngeliat dunia dari sudut pandang yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar mainan, ini tuh ujian keberanian dan keseimbangan yang kayak nantang gravitasi langsung. Coba bayangin deh prosesnya. Jatuh, bangun lagi, coba lagi, sampai akhirnya bisa ngambil langkah pertama. Terus jalan, bahkan bisa lari. Apalagi kalau dijadiin balapan, adrenalinnya luar biasa. Ini soal menaklukkan rasa takut di dalam diri. Gimana? Menarik kan? Dari yang adrenalinnya tinggi di lapangan terbuka, kita pindah ke suasana yang lebih tenang, tapi butuh strategi di teras rumah. Mari kita lihat permainan yang butuh ketajaman pikiran, bukan kekuatan fisik. Ah, congklak. Suara gemericik biji-bijian yang pindah dari satu lubang ke lubang lain pasti langsung bikin banyak dari kita ingat kenangan masa kecil. Ini permainan strategi kuno yang bisa nenangin pikiran, tapi sekaligus bikin tegang. Aturannya sih emang sederhana, tapi strateginya dalam banget. Setiap giliran itu kayak teka-teki. Lubang mana ya yang harus diambil biar hasilnya maksimal? Dan rasanya pas bisa nembak lumbung lawan, wah itu puas banget. Ini adalah perang pikiran yang sunyi. Oke, sekarang coba kita tarik napas dulu sebentar. Kita lupain dulu soal aturan mainnya. Karena di balik setiap lari-larian dan setiap biji congklak, ada pelajaran yang jauh-jauh lebih berharga. Pelajaran apa itu?
Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ini tuh kayak kurikulum tersembunyi masa kecil kita. Gobak Sodor ngajarin kerjasama yang sekarang kita butuhin di dunia kerja. Egrang ngajarin kita buat bangkit lagi pas gagal. Dan Congklak itu ngelatih kesabaran di dunia yang maunya serba instan. Ini pelajaran hidup yang harganya tak ternilai. Dan kutipan ini benar-benar jadi penutup yang pas. Inti dari semua permainan ini ternyata bukan menang atau kalah, tapi saling mengenal. Ini soal membangun jembatan antar manusia, bukan antar avatar di game. Jadi, intinya, poin krusialnya tuh ini. Permainan tradisional itu bukan cuma kenangan jadul. Ini adalah sebuah warisan, semacam kapsul waktu, yang bawa nilai, keterampilan, dan denyut nadi budaya kita dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan ini. Ini bukan cuma soal hilangnya beberapa permainan, tapi tentang apa yang ikut hilang bersama mereka. Tawa, interaksi, dan pelajaran hidup yang luar biasa. Sesuatu buat kita renungin bareng-bareng.